Majelis Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Mudah-mudahan Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu senantiasa menghadirkan kesyukuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita sempurnakan kesyukuran kita kepada Allah, yakni dengan menghadirkan sholawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan teriring doa serta seluruh jamaah dan pengurus MKI dan seluruh sahabat ayah bunda, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan hidayah, berikan kemampuan untuk menghadirkan selalu senantiasa maunah yang Allah SWT hadirkan untuk kita semua. Baik, malam hari ini seperti yang pernah kita janjikan bahwa kita akan membahas, yakni malam ini kita akan masuk kepada bahasan Jamaliyah. Apa itu Jamaliyah, Ustadz? Fitrah estetika. Jadi kita akan menunjukkan betapa pada saat memayyiz anak-anak itu bicara tentang sesuatu yang sifatnya keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah mencintai keindahan karena Allah itu maha indah. Baik, malam hari ini seperti biasa saya akan bersama dengan Ustadz Ruli untuk membahas tentang apa yang kita bahas dengan fitrah estetika atau fitrah jamaliyah ini. Nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ketika masih mumayyiz, anak-anak kita itu adalah sosok yang seharusnya kemudian menjadi kondisi yang setiap kita menjadi memahami bahwa apa yang disebut dengan keindahan, kesenian, kita tahu komposisi warna, kita tahu betapa padu padan baju itu. Misalnya kalau masih bayi kan nggak peduli ya mau dipakai baju apa, terserah ibunya. Tapi ketika sudah mulai mumayyiz, anak-anak kita biasanya memilih yang terserah kita nanti memilihkannya seperti apa. Ya, misalnya celananya garis-garis, bajunya polkadot gitu ya. Atau uh, celananya kotak-kotak, terus atasnya garis-garis gitu ya. Apa? Tabrak motif. Kalau kita mungkin berpikir, wah ya nggak mungkin lah, kita mestinya yang motif sama yang polos dipadu padan. Entah atasnya yang polos, bawahnya yang kotak-kotak, atau atasnya yang garis-garis, bawahnya yang polos, dan seterusnya. Karena kalau kotak-kotak ditabrak, maka secara estetik dia kurang kurang bagus, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan mencoba untuk beberapa bentuk ekspresi kreatif, seperti misalnya melantunkan nada, atau kita melakukan pewarnaan, penggambaran, artinya membuat otak kanan kita tuh lebih lebih aktif. Nah, ini kemudian bisa juga nanti kita melihat bagaimana anak-anak kita akan menghargai karya seni teman-teman dan orang lain. Ya, ketika orang lain gambar, nggak boleh kita celak, karena itu biasanya lebih ke kreativitas kita, gitu ya. Dan juga bagaimana kebersihan, kerapihan, dan menjaga lingkungan sekitar itu bagian dari apa yang kita sebut sebagai fitrah jamaliyah atau fitrah estetika. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau ada bagian di mana setiap anak kita itu punya cita rasa untuk kemudian melakukan itu, saya dulu masih ingat ketika saya mulai diminta untuk mengikuti birama, itu saya pernah nari zaman TK, gitu ya. Saya pernah menyaksikan bagaimana
17-an ini banyak tentara-tentara yang geol-geol gitu ya. Dalam pengertian anak-anak TK pakai seragam tentara tapi narinya nggak jelas gitu ya. Ikut ikut biramanya nggak jelas. Pokoknya posisinya pindah gitu. Pokoknya geol-geol gitu dan seterusnya. Nah, ini bagian yang kemudian setiap anak-anak kita juga seharusnya kemudian punya beberapa kondisi di mana kita harus mengenalkan kepada mereka eh, nada gitu ya. Tidak harus jadi penyanyi, tapi setidaknya dia tahu nada, ya minimal nggak fals lah gitu ya. Dan kita mesti perkenalkan kepada mereka bahwa Alfarabi ahli matematika yang kemudian kalau kita fahami beliau adalah sosok yang kemudian eh, menemukan tangga nada. Jadi do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do itu kalau dibaca secara birama itu ditemukan oleh Alfarabi. Nah kan kalau kita ikuti dari mulai do-nya tergantung nada dasarnya kita ada di mana gitu ya. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do itu kan bisa. Saya pernah nyoba 2,5 oktav itu pernah pernah nyoba tapi nggak pakai falset. Em, Ketika di tangga nada musik seperti itu nanti kita akan ajarkan anak-anak kita untuk belajar pada do eh, Kamu udah. setiap kita kalau bisa apa namanya menjadikan setiap nada bacaan Al-Quran anak kita itu menjadi eh, ter, ter apa namanya terlatih dengan sangat baik gitu ya. Contoh misalnya membaca Al-Fatihah itu nadanya siapa? Pakai rosemnya rosem siapa? Gitu ya. Kalau nadanya nada jiharkah kemudian menjadi berbeda dengan rosnya kalau kita baca, kalau kita dengar yang paling sering di apa namanya mainan-mainan seperti apakah namanya kak yang apa dol Hafiz Dol yang mainan Hafiz Dol ya itu kan biasanya eh, ada suara-suara rekaman khusus dari beberapa masyayikh gitu ya. Yang paling sering saya perhatikan itu adalah Syekh Al-Ghamidi. Ya, Syekh Al-Ghamidi itu eh, bunyi nadanya itu kalau Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu anak-anak sangat sangat mudah mengikuti itu. Tapi kalau nanti mungkin SMP setelah mereka mukallaf baru menemukan nadanya sendiri. Jujur saya eh, pernah sampaikan ke Ustadz Farid Taqabah gitu ya bahwa ketika saya membawa beliau jemput di satu kajian dibawa ke puncak dari Jatiwarna tempat beliau, nah saya sampaikan kepada beliau bahwa saya berusaha untuk mengikuti beberapa ulama-ulama Haramain gitu ya, imam-imam atau ustadz-ustadz Haramain. Itu salah satunya kalau kita ajarkan ke anak-anak kita itu jadi bagian yang wah, luar biasa gitu ya. Jadi mereka bisa membacanya dengan sangat baik. Maka pengulangan-pengulangan nada yang seharusnya dikenal oleh mereka juga menjadi bagian yang setiap kita bisa lakukan itu gitu ya. Contoh misalnya eh, yang paling mudah diikuti itu siapa ya? Ustadz atau Syekh selain Syekh Al-Ghamidi itu yang jadi banyak diikuti itu Syekh Mahar Al-Mayaqali gitu ya. Syekh Mahar itu kalau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu kalau diikuti itu kita bisa Masya Allah bisa terenyuh dan kadang-kadang kalau beliau ngimamin untuk sholat maghrib atau sholat subuh atau sholat isya yang di jahriyah itu kita bisa Masya Allah menitikkan air mata kalau sudah mengikuti itu. Nah itu bentuk daripada fitrah-fitrah yang ada pada
anak-anak kita. Nah, kita perlu menyampaikan kepada mereka. Mungkin kalau anak-anak kita masih masih kecil, biasanya kalau anak-anak saya biasakan mereka memanjatkan doa dengan nyanyian sehingga mereka hafal. Contoh sederhana misalnya ketika bepergian, kami punya kebiasaan eh, kalau bepergian itu membaca doa eh, apa doa safar bersama-sama. Itu dari mulai eh, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Itu dari mulai takbirnya sampai bareng-bareng. Dan kadang-kadang saya ngambil eh, karena mereka sekarang udah dewasa, udah yang dua eh, pertama kedua sudah punya anak gitu ya. Jadi saya sudah punya cucu dari mereka. Nah, itu mereka ngambil nada dasarnya, saya kadang-kadang ngambil nada keduanya. Jadi saya ambil suara suara duanya dan itu menjadi riuh rendah. Belum lagi cucu kalau mau ikut-ikutan apa segala macam itu buat saya itu mengenalkan proses dari mana fitrah jamaliyahnya itu muncul di antara mereka. Nah, yang terpenting bagi kita adalah ketika ada bagian yang ketika masih mumayyiz, anak-anak kita itu harus diberikan satu gambaran bahwa eh, bagaimana seni dan keindahan itu kemudian punya citra yang sendiri-sendiri, ya. Bermain warna misalnya, kalau kita pakai cat air gitu ya, kita korbankan sedikit satu kertas polos gitu, kita kemudian berikan ini warna dasar merah, biru, kuning. Bagaimana caranya mencampur antara merah dengan kuning, merah dengan biru, kuning dengan merah, kuning dengan biru akan jadi apa ya? Sekarang kita campur tuh merah, kuning, biru, merah, kuning, biru, merah, kuning, biru. Kita kurangi satu, merah, kuning, kuning, biru, kemudian merah, biru. Gitu. Nah, kira-kira kalau dicampur jadi apa? Nah, ini juga mengenalkan kepada mereka bahwa oh ternyata merah dan biru itu jadi ungu, kuning dan biru itu jadi hijau. Jadi mereka melihat bahwa oh, Masya Allah ya, kita munculkan kebiasaan mereka mencampur warna itu dengan sesuatu yang menyenangkan buat mereka gitu ya. Bahkan bisa dengan tangan dan seterusnya. Em, ada di antara kita mungkin Bapak Ibu yang senang bermain dengan eh, apa istilahnya dengan Play-Doh, bisa dengan mainan-mainan yang sifatnya kita bikin sendiri dari tepung eh, dan kita bikin adonan-adonan yang dari tepung terigu misalnya dikasih air, kemudian kita kasih pewarna. Dan itu kita bisa campurkan antara warna tertentu dengan warna yang lain. Dan itu menjadi eksperimen buat mereka. Kalau ini sama ini jadi apa ya? Kalau ini jadi apa ya? Kemudian membentuk membentuk sebuah eh, bangunan misalnya atau sebuah pewarnaan tentang. Saya sering bersama kawan-kawan itu memunculkan imajinasi mereka tentang padanan warna. Maka anak-anak yang masih mumayyiz biasanya tidak bisa membedakan dari satu blok ke blok yang lain gitu ya. Misalnya gambar em, masjid gitu ya. Kiri kanan ada pilar, ada menara, kemudian di tengahnya ada pintu besar, ada jendela-jendela, terus kemudian ada kubah di atasnya, samping kiri kanan ada pohon kurma gitu ya, kemudian ada rumputan, ada ontaknya gitu misalnya. Nah, ini kemudian kalau yang sudah punya cita rasa, sudah terlatih eh, fitrah jamaliyahnya, maka dia tidak akan pernah lari jauh dari warna aslinya. Pohon coklat, daun hijau, ontaknya coklat, gitu. Maka tanahnya menjadi agak krem, gitu. Sehingga dinding-dinding ya, dinding-dinding apa masjid misalnya jadi putih, dibiarkan putih, dipertegas, kemudian kubahnya hijau dan seterusnya. Nah, tapi kalau untuk anak-anak yang belum kenal dengan itu, maka kemudian kita hargai juga mereka ketika
daun warnanya ungu, gitu, batangnya merah dan seterusnya. Bukan masalah terlepas dari mereka punya krayonnya apa atau punya pewarnaannya apa, tapi kemudian kita akan ajarkan kepada mereka, lihat itu pohon warnanya apa, daunnya warna apa, sehingga pengenalan tentang keindahan konsep itu sendiri menjadi bagian yang sangat sangat luar biasa. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi bisa memahami bahwa oh ternyata harus ditumbuhkan yang namanya keinginan-keinginan untuk itu. Nah, malam hari ini eh, saya kepengennya sih nggak ngobrol sendiri ya. Saya nunggu Ustadz Ruli bisa bergabung, tapi saya nggak tahu keberadaan beliau, belum koordinasi tadi beliau ada di mana gitu ya. Tapi mungkin ada Mbak Din di sini, ada Teh Nadia, ada Bu Dwi, ada Bude Darmi yang sering jadi guru, ada Bu Nun, ada Bu Teti, ada banyak di sini yang kemudian sering melakukan kegiatan itu kepada anak-anak kita. Nah, saya kepengen ngobrol sama Dokter Eka dulu. Bagaimana Egi dan Mima dulu waktu mengenalkan dari sisi keindahan itu, apakah mereka punya punya cara-cara tertentu atau mungkin di sekolah alam punya pendekatan-pendekatan yang bisa di-sharing mungkin Dok, monggo silakan kalau ada yang mau di-share silakan. Ada yang mau sharing sama saya? Oke, mungkin Dokter Eka masih dalam perjalanan. Tapi kalau mau berbagi monggo silakan. Pak Budi juga boleh, ya Bu Teti juga boleh, Bu Nunu boleh, ya Bu Diana Adnan monggo silakan. Karena seperti di ujung bagian yang kita sebut di sebelah saya ini adalah pewarnaan yang kemudian warna-warna ini juga didesain berdasarkan pola-pola warna yang diteteskan dalam satu satu tempat gitu. Warna ini, warna ini, warna ini kemudian jadi satu warna gitu ya. Apapun warnanya, pokoknya kita satukan sekeluarga ke surga gitu ya. Nah, ini bagian yang kemudian penuh warna inilah yang kemudian membuat kita menjadi matang di dalam terwarnai begitu banyak persoalan di kita. Tapi kalau kita kembali kepada bagaimana fitrah Jamaliyah tentang seni dan keindahan ini, ada keteraturan. Ya, kita ajarkan mereka kalau naruh ini di sini ya, gunting kuku kemarin siapa yang pinjem ya, dibalikin lagi tempatnya di mana. Kemudian untuk yang biasa mereka melakukan kotor-kotor gitu misalnya, ayo kita, aduh ini kayaknya Bapak perlu bantuan deh, ini kayak Mama butuh bantuan deh. Eh, Sapu ada di mana? Ada yang tahu sapu nggak ya? Sapu di mana ya? Terus kemudian kita ajarkan mereka juga untuk ikut membersihkan. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa di Jepang itu anak-anak di sekolah itu tidak ada yang kemudian punya cleaning service. Tidak ada cleaning service. Yang ada justru anak-anak itu bawa alat pel sendiri, bawa baju untuk kemudian mereka bekerja sama, kerja bakti gitu, gotong royong. Dan itu mereka membersihkan kelasnya masing-masing sendiri. Sehingga punya kebiasaan yang bebersih dulu, rapi-rapi dulu, ini taruh di sini, ini taruh di sini. Gurunya memberikan apa fungsi sebagai fasilitator gitu ya. Ini letakkan di sini, ini letakkan di sini, sehingga kalau kita perhatikan sekarang bagaimana orang-orang Jepang itu sudah sangat terbiasa punya mielin tentang ngerapihin barang ini di sini, barang itu di situ dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau kita misalnya makan barang sama orang Jepang gitu ya, ini nasi gitu ya, kemudian ini sumpit. Jangan pernah menusukkan sumpit itu ke nasinya. Kemudian kita taruh begitu. Yang benar adalah ditaruh sejajar di atas mangkoknya. Nah, hal-hal yang seperti itu kemudian menjadi pembiasaan-pembiasaan bahwa mereka sampai kepada kemudian budaya yang apa disebut dengan harakiri ya, budaya malu itu. Itu karena ada sesuatu yang dilanggar oleh mereka sehingga mereka harus memberikan punishment terhadap diri sendiri. Terlepas dari itu tidak boleh dalam Islam, tapi maksud saya pembiasaan sejak kecil itu yang kemudian kita perlu tiru. Nah, ini yang kemudian membuat sekali lagi kita bicara tentang bagaimana pembiasaan-pembiasaan yang eh, bagian yang kita pahami. Taib, Mbak Din, matur nuwun, Coach Ruli sudah diingatkan dan beliau sedang dalam perjalanan. Apakah beliau bisa bergabung atau enggak, saya nggak tahu nanti. Mungkin biasanya kalau di perjalanan beliau agak agak sulit ya. Karena selain sinyal, mungkin posisi beliau
tidak menguntungkan gitu. Biasanya ada mungkin keramaian atau apa ya, saya nggak tahu. Eh, Mari kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahwa fitrah Jamaliyah ini kemudian kita perlu menghargai karya seni orang lain. Jadi kalau misalnya kita bikin sesuatu itu kira-kira kalau kita eh, tanyakan kepada anak kita, menurut kamu kreasi gambar kamu tuh bagus nggak? Bagus. Kalau teman kamu bikin sesuatu yang lain dari itu, kira-kira menurut dia itu bagus nggak? Bagus. Nah, kalau teman kamu bilang gambarmu jelek gimana? Ya nggak apa-apa. Wong itu kan menurut dia kan ini bagus menurut aku. Sehingga ketika kita tahu bahwa itu bagian yang bukan big deal, ketika dibilang, ih kok jelek, ya nggak apa-apa, itu kan jelek kan relatif. Menurut orang lain kan sama seperti misalnya selera. Ada orang yang senang pedas, ada yang nggak senang pedas. Ada yang suka makanan manis, ada yang suka makanan asam, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bagian yang kemudian pembiasaan kepada apa yang kita kerjakan. Kita mesti hargai bahwa orang lain juga punya privilege itu, sehingga kita tidak bisa memaksakan misalnya karena ibunya senang pedas maka semua harus makan pedas dari kecil, ya bisa juga gitu. Maka bagian yang seringkali para ibu mesti ngelus ngelus dada atau ngulur ngulur lafaz gitu ya, untuk kemudian masaknya jadi double, yang satu pedas yang satu nggak pedas, yang pedas dia bisa ikut makan, yang nggak pedas tinggal dia tambahin, dan seterusnya. Jadi sederhana saja bahwa ketika kita mengetahui bahwa bagian fitrah Jamaliyah ini membuat orang yang ketika masih mumayyiz itu ada penghargaan-penghargaan karya seni, ada menjaga bagaimana kebersihan dan kerapihan diri sama lingkungan sekitar itu misalnya, eh, saya nggak tahu ada nggak di antara kita Bapak Ibu yang membiasakan anak-anaknya atau cucu atau keponakan yang kemudian ketika punya sampah itu dibiasakan untuk dikantongin. Nah, ini terjadi pada anak saya yang pertama. Bismillah. Anak saya yang pertama itu saya sudah biasakan, pokoknya nggak boleh buang sampah sembarangan. Caranya kantongin, kita duduk, kita makan sambil duduk, kemudian kantongin. Kalau nanti ketemu tempat sampah baru di mana dibuang. Nah, itu kemudian jadi PR buat ibunya karena dia sering lupa. Jadi begitu nyuci, isi kantongnya sampah semua. Tapi nggak apa-apa, sebagai sebuah pembiasaan daripada dilempar suka-suka hati gitu. Itu bagian yang kemudian setiap kita jadi harus bisa membenahi itu sejak sejak kecil. Kemudian membiasakan untuk kemudian memilih setidaknya makanan-makanan yang memang sudah berlabel halal. Nah, ini terjadi juga pada anak saya ketika saya sampaikan bahwa pokoknya boleh beli tapi yang halal. Akhirnya dia tunjukin ini halal Pak, iya ya boleh. Ini halal, iya boleh. Ini halal. Tapi saya lupa bahwa dia ngambil halal itu dia suka apa enggak. Dia sebetulnya cuma pengen nunjukin bahwa ini ada label halal juga loh, gitu ya. Begitu dibeli, saya lupa konfirmasi ke dia bahwa kamu mau ini, gitu. Enggak, cuma pengen nunjukin halalnya aja. Ya, makanan sebanyak itu jadi nggak dimakan gara-gara persoalan dia nunjukin label halalnya seperti apa. Nah, hal-hal yang seperti ini juga kita perlu tumbuhkan kepada kepada anak-anak kita sebelum mereka sampai kepada bagian yang mukallaf. Nah, ketika mukallaf, maka izin saya berbagi konsepnya yang Ustaz Ruli sampaikan. Eh, ini bagian yang mumayiznya. Iya, silakan di ruang chat Bapak Ibu bisa eh, perhatikan di situ. Sehingga mulai dari bagaimana menunjukkan apresiasi terhadap seni dan keindahan, bagaimana mencoba berbagai bentuk ekspresi dan kreativitas seperti menggambar atau menyanyi dan seterusnya, menghargai karya seni teman-teman dan orang lain, ya, dan juga menjaga kebersihan dan kerapian diri serta lingkungan sekitar. Sehingga misalnya melihat tapak kaki sebelum naik ke tempat tidur, gitu. Ketika keluar dari luar jalan, cuci kaki dulu atau tidak, cuci tangan dulu atau tidak. Maka 2025 kalau kemudian ada eh, cacar monyet gitu ya, apa
chicken pox atau apalah, saya nggak gitu paham itunya istilahnya gitu ya. Tolong koreksi saya kalau keliru. Itu kemudian menjadi penting buat anak-anak kita menjaga kebersihan itu. Belum lagi nanti ketika di 2025 akan ada wabah itu gitu ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian kita terpapar karena kecerobohan kita tidak pernah mengajarkan itu kepada anak kita. Nah, kemudian masuk kepada bagian yang dimana ketika masuk ke mukallaf gitu ya. Ini menjadi bagian yang setiap kita menjadi harus memahami bahwa bagaimana mengembangkan kemampuan di bidang seni yang diminati gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita perlu kasih pilihan-pilihan, coba ini, coba ini, coba ini, coba ini, coba ini gitu ya. Kalau saya karena memang darah seni saya ngalir dari buyut gitu ya, pemain tablo kalau dulu itu, eh, maka eh, alhamdulillahnya saya pernah menikmati panggung itu dari mulai nari, baca puisi, ngemsi, kemudian main musik, eh, pernah pantomim juga gitu. Dan ketika di tahun 90 itu kalau nggak salah saya pernah eh, dicuriin eh, dua maestro pantomim di apa IKJ, Mas Didi Petet Allahyarham sama Mas Yana Utoyo Allahyarham. Nah, beliau yang jadi juri ketika itu. Saya memainkan dua play dan ketika itu saya eh, masuk final dan kemudian jadi pemenangnya. Waktu itu menjadi bagian yang cukup bangga juga, saya satu-satunya penari yang memenangkan pantomim itu pada seluruh Jakarta yang ikut gitu, dan sampai para kawan-kawan itu seperti dari Sulaiman, eh, siapa lagi lah, banyak lah, ada Gita, ada yang sekarang jadi apa, preman insap itu, Kang siapa tuh lupa saya, eh, si kok lupa saya, ya pokoknya itulah berapa pemain itu. Itu sampai memberikan satu, Kang Epi Ustadz. betul. Itu sampai sampai saya dikasih tahu bahwa udah, eh, ini apa, udah nggak usah ikut aja yang kedua karena mereka ketakutan kalah, dan betul gitu ya. Eh, Sampai kawan-kawan itu banyak sekali, ada Mas Wiwit, orang-orang IKJ itu semua mengandalkan playnya mereka, tapi mungkin ya nggak tahu, mungkin karena kekuatan theater of mind yang dipunyai oleh seorang yang memang, saya sejak SMA sudah terbiasa berlatih main pantomim, diajarin sama maestro saya, Ginon gitu. Eh, itu betul-betul dia ngajarin ruang dan bagaimana membayangkan tadi, kalau sudah ngambil dari sini maka posisi besaran, dimensi, kemudian arah dan seterusnya. Jadi kalau tadi sudah buka kulkas di sebelah sini, maka jangan agak ke atas sedikit atau agak ke bawah sedikit, orang akan menjadi rancu pemikirannya. Makanya kemudian buka pintunya ke arah yang ke depan atau ke belakang, misalnya posisi di mana ke tabrak tembok dan seterusnya, itu bagian yang kemudian diajarkan kepada saya. Nah, begitu juga anak-anak yang mekar itu, ketika ada seni yang nanti mainkan mereka. Ini bagus gak? Ini bagus gak? Ini bagus gak? Ini bagus gak? Saya tuh kalau kesenian tuh cuma sesuatu yang tidak tampil, pasti saya jelek. Gambar jelek, gitu. Gambar jelek. Seni musik bisa dibilang saya nggak bisa main alat musiknya, gitu. Tapi kalau suruh nyanyi, suruh nampil, suruh nari, suruh itu kayaknya gue banget nih gitu. Waktu itu ya. Nah, makanya sekarang kemudian berbicara di depan publik itu menjadi terlalu biasa untuk saya. Mungkin ada sebagian orang yang, aduh susah ngomong depan orang, enggak. Kalau buat saya sejak sejak kecil itu, saya ingat betul bagaimana ibu masangin dasi saya ketika eh, apa namanya. Ntar kapan-kapan saya share fotonya ketika festival apa song festival yang saya ikuti itu, betul-betul ya masih zaman culun-culun gitu lah, baru sunat kalau nggak salah, itu betul-betul ditungguin sama ibu, dan meskipun cuma juara harapan satu karena emang nggak pernah latihan, ya otodidak aja gitu, dan bahkan nggak tahu bakal
kesininya bakal jadi seniman dan seterusnya. Karena bang cerita panjang dulu tuh merantau ke Jakartanya karena pengen jadi pemain film gitu. Norak ya, orang kampung biasa. Pengen ada di one seat-nya film. Ternyata nggak tembus gitu ya. Ternyata nggak bisa main film yang jadi aktor yang kayak gimana banget gitu. Tapi ya mempelajari itu tuh sejak kecil bagian yang kemudian saya ingat betul kelas 5 SD. Itu saya sudah berusaha niruin tukang kredit. Karena ada tukang kredit yang kalau datang itu, lokal-lokal Sunda, biasanya orang Tasik tuh. Biasanya datang gitu. Assalamualaikum Ibu, hari ini mau bayar berapa? Gitu. Itu sambil bawa kertas, sambil nyatet gitu. Oh segitu dulu, permisi ya Ibu gitu. Itu namanya nadanya apa segala macam saya coba ikuti dan Ibu Allahyarham cuman senyum-senyum aja ngelihat kelakuan anaknya seperti itu. Dan saya nggak tahu kalau itu kemudian jadi persoalan yang ternyata di dalam fitrah Jamaliyahnya, memang kita harus menghadirkan itu untuk melatih itu. Nah kemudian ada bagian yang ketika mukallaf itu di diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya. Contoh yang sederhana, misalnya mungkin nggak ada panggung pentas, nungguin 17-an apa segala macam dan seterusnya. Kita bisa bikin panggung sendiri loh, ya di rumah itu. Mungkin dengan apa namanya beberapa beberapa eh, tiang yang ada di rumah kita, mungkin tiang bendera atau apa gitu kita pasang layar, terus kemudian kita mungkin main boneka, kita mungkin dia yang jadi MC-nya, nanti apalah segala macam, sehingga pementasan itu dihadirkan di tengah keluarga, sehingga eh, saya sering dulu kalau mereka masih waktu kecil-kecil gitu, eh, saya suruh mereka panggil teman-temannya gitu. Terus kemudian saya main main boneka, main main puppet gitu. Saya sampai pernah belajar ventriloki, itu agak punya kesulitan yang cukup tinggi karena saya dikasih boneka ventriloki yang dari Belanda itu yang asli. Itu betul-betul satu satu genggaman tangan itu betul-betul eh, narik ini buat alis, narik ini buat bibir, naik. Jadi betul-betul aransemennya kayak ngaransemen eh, gitar gitu. Kalau ini nih alis gitu ya, kalau ini mulut, kalau ini wah itu betul-betul susah. Belum kelihatan supaya dia napas gitu ya, supaya dia itu dadanya yang dinaik turunin, tapi sementara saya harus mengucapkan itu tanpa tanpa menggerakkan bibir gitu ya. Sehingga ketika yang ngomong itu adalah tangan gitu ya. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak. Nah, itu bagian yang terus saya latih coba. Nah, anak-anak saya sering mintakan mereka untuk kamu pegang ininya ya nanti nanti kita apa saya bikin skenario kecilnya gitu terus kemudian anak-anak itu senang gitu bahkan sampai sempat pokoknya tiap minggu sore kita di sini ada pentas boneka ya gitu itu bagian yang kemudian ya segerombolan mereka bermain itu kalau Sabtu sore atau Ahad sore itu bisa ngumpul ayo ayo Pak Dodi ayo sampai akhirnya saya eh, sempat ngajar di TK juga. Jadi saya ajarkan bagaimana mengenal huruf hijaiyah dan seterusnya sampai kemudian nyanyi nyanyi bareng gitu. Ajarkan mereka sesuatu yang membuat mereka menjadi terngiang-ngiang tentang tentang itu. Eh, Kalau nggak salah ingat itu saya sama Rina Gunawan, Layarham, pernah bikin satu album sama Kang Teddy Senada. Itu saya nggak tahu ada di mana itu rekamannya. Kadang-kadang ntar kapan-kapan saya kasih lihat kalau ada kesempatan. Itu saya bikin beberapa lagu yang membuat mereka, misalnya dalam bahasa Arab dengan bahasa Inggris, yang kemudian setiap kita menjadi tahu bahwa kebesaran Allah itu begitu luar biasa. Misalnya one and two and three, Allahumma Rabbi, four and five and six, Muhammad the Prophet. Seven, eight, nine, ten. Islam is my faith. Counting one to ten. Islam until the end. Itu kan ya nadanya nada yang sangat biasa digemari sama anak-anak kita gitu. Bahkan sampai ketika baris berbaris tapi sambil nyanyi gitu ya. Itu bagian yang
saya ajarkan mereka baris berbaris itu dengan ucapan-ucapan yang mengenalkan bahasa Inggris ke mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada indera kita gitu ya. Seperti misalnya I can hear with my ear, I can see with my eyes, I can uh, I can talk 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 with my mouth. I can apa uh, I can smell with my nose. Thank God, thank God, thank God, Alhamdulillah. Thank God, thank God, thank God, Alhamdulillah. Terus habis itu I can reach with my hand. Eh, I can think with my brain. I can walk, walk, walk with my foot. Nah, itu kayak gitu-gitu lah ya. Jadi saya ajarkan mereka bagaimana anak-anak itu menjadi tahu bahwa oh bahasa Inggrisnya ini tuh ini, bahasa bahasa Arabnya ini tuh ini, sehingga anak-anak di TK di tempat TPA saya tinggal itu kemudian mereka di umuran mereka gitu ya, itu mereka dapat pembelajaran yang bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, ngaji bener dan seterusnya. Jadi karena saya memang pernah ngajar di TK juga, di kindergarten, di Eloquence, di eh, bilangan Kedoya kalau nggak salah, di apa Greenfield apa apa ya gitu ya. Saya lupa, itu dah tahun 95 kalau saya nggak salah. Itu jadi bagian yang setiap kenangan yang saya coba untuk hadirkan itu, saya pikir seru juga ya ngobrol sama anak-anak atau memainkan bagaimana mereka apa namanya melakukan permainan-permainan seperti itu gitu. Makanya kemudian eh, main blok, misalnya blok kayu. Oke, modalnya semua sama ya, 12 blok semua. Yuk kita bikin bangunan yang tinggi gitu. Maka selain motorik dan kognitifnya yang kemudian kita rancang, kita kita intriks gitu ya, kita pacu mereka untuk melakukan ini dan itu. Nah, alhamdulillahnya anak-anak saya memang semuanya senang sama anak-anak gitu. Jadi alhamdulillahnya gitu ketika main eh, dalam konteks membesarkan keluarga, itu juga bagian yang kemudian kita jalani dengan senang gitu, dengan gembira. Nah, kalau kemudian kita tahu bahwa menunjukkan apresiasi yang mendalam terhadap keindahan alam dan ciptaan Allah, itu kadang-kadang saya suka kalau malam gitu saya ajak mereka ke teras, saya kasih lihat tuh. Saya alhamdulillah punya center apa? Center langit apa namanya ya? Laser laser yang bisa nembus nembus kepekatan langit. Itu saya belajar sama Ustadz Hendro Setianto di Lembang. Dia punya Imah Noong. Beliau 15 tahun di Bosya, dan beliau bikin Imah Noong itu kalau Bapak Ibu mau ngundang beliau, eh, beliau biasanya bawa eh, musolatoriumnya, musola musola planetarium. Pokoknya gitu deh. Pokoknya musolanya itu jadi planetarium. Jadi sholat di situ, kemudian begitu dia buka teropongnya, baik yang Hubble maupun yang azimutnya masih 4 koma sampai yang belasan, itu ada yang pakai rotor, ada yang pakai listrik, ada yang Masya Allah deh gitu ya. Itu bisa ngelihat bahwa oh ini Antares tuh yang ini, oh ini nih Saturnus, oh ini yang begini nih, ini apa segala macam dan seterusnya. Bahkan sampai sempat mengkaji Hayatul Hayawan, itu membahas tentang bagaimana Allah SWT membuat konstelasi Al-Tariq di Samawat itu menjadi bagian yang mengesankan sekali, dan membuat kita menjadi membayangkan betapa betapa besarnya kekuasaan Allah terhadap alam raya ini ya gitu. Nah, itu membangkitkan bagaimana proses apa namanya? Ayat-ayat kauniyah Allah itu bisa tertanam dalam kehidupan mereka. Nah, begitu juga ketika kita sudah membuat eh, karya-karya yang membuat mereka apa ya, jadi kebanggaan. Di hadapan saya ini ada apa namanya, lukisan yang diwarnai dari kanvas, tapi sudah pakai cat minyak gitu. Ini anak saya yang terakhir yang Bondok. Itu kalau Bapak Ibu kemarin saya waktu marah sama soal siaran TV yang
nggak boleh ada azan pakai rangtai, sudah alhamdulillah nggak ada azan. Itu kalau dibuka lagi gitu ya, itu ada gambar kanvas kecil yang isinya Ka'bah dengan lengkungan dan pohon yang ada di situ. Nah, itu bagian yang kemudian membuat eh, anak-anak saya jadi terbiasa untuk kemudian eh, melakukan apa namanya eh, hal-hal yang membuat mereka menjadi fun dengan tadi mengintrik otak-otak kanan tadi gitu. Jadi eh, bagian yang kita pahami ketika memang bagian ketika mereka masih mumayyiz kemudian sampai mukallaf itu ada pembentukan, ada apresiasi tentang bagaimana mereka menghadirkan kesenian itu sendiri, ya bukan hanya soal angka, bukan hanya soal bagaimana seseorang menjadi sebuah prestasi yang harus menonjol, harus menang apa segala macam dan seterusnya, enggak. Tapi lebih kepada bagian yang kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mereka harus harus punyai secara skill gitu. Dan ini soft skill gitu, yang kemudian menyenandungkan sesuatu. Kalau kita kenalkan kepada mereka, kita sholawatan yuk gitu. Eh, Sholawat kan macam-macam ya. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad yang standar aja begitu ya. Ada yang kemudian Salatullah salamullah ala toha rasulillah dan seterusnya ya. Sampai kemudian eh, beberapa salawat-salawat yang kita bisa lantunkan dengan seru sama mereka, yang mereka kira-kira bisa bisa apal juga gitu. Ini yang kemudian harus kita apa ya bangun dalam konteks apa kesenian itu kemudian menjadi sesuatu yang tertanam di otak kanan mereka sehingga mereka bisa merespon untuk menyeimbangkan otak kiri yang sifatnya data dengan sesuatu yang ada di otak kanan yang sifatnya lebih ke gambar besar, kesenian, art, big picture dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian bisa saya hadirkan ketika mencoba menerjemahkan bagaimana fitrah jamaliyah, bagaimana fitrah estetika ini kemudian kita bangkitkan di antara eh, anak-anak kita itu. Taib. Saya berikan kesempatan ini ngoceh sendiri udah eh, apa eh, 3/4 jam sendiri ini. Monggo kalau ada yang mau sharing, mau berbagi tentang apa yang Anda kerjakan bersama anak-anak Anda, monggo silakan. Dokter Eka mungkin tadi mau mau sharing berkenan dengan bagaimana menumbuhkan apa ketika mereka mumayyiz, ketika mereka sudah mulai mukallaf dan seterusnya. Ketika misalnya ada temannya yang kemudian apa istilahnya anti kemapanan atau mungkin cara ngambil sikap atau cara ngambil apa istilahnya cara ngambil perhatian ya itu mungkin menjadi keliru menjadi kadang-kadang ada orang yang caper itu kan munculnya menjadi seolah-olah seperti apa ya seperti ngacak-ngacak gitu padahal sebetulnya dia cuma butuh perhatian aja gitu. Seperti yang terjadi di kasusnya Argi. Mungkin Dokter Eka bisa eh, berbagi dengan beberapa kasus yang ditemukan, Dok. Monggo. Nah, ini bagian yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Bude. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, hayakallah. Gimana? Ih, kenapa Gimana? Ude teman-temannya? Ya, teman-temannya yang sebetulnya main juga, tapi begitu nggak dapat waktu untuk main, tapi kemudian tingkah lakunya menjadi kasar karena biasanya apa? Pendisiplinan dari keluarganya memang kurang kurang bagus atau gimana? Kalau boleh Iya, sharing dok. nah, iya Ude. Sebenarnya sih itu saya juga nggak terlalu paham kenapanya ya karena mungkin teman-temannya. Cuman di beberapa kondisi
kejadiannya itu misalnya ya, misalnya di sekolah nih ada tiang gitu, tiang bendera. Sebenarnya tiang benderanya nggak kenapa-napa, nggak gerak juga. Terus Oke. kan di tiang bendera kan ada sangkutan talinya gitu kan ya buat kerek bendera itu. Nah, Ya. tapi ada beberapa anak tuh yang misalnya lari, main petak umpet loh padahal. Terus petak umpet, nah ceritanya itu dia ngumpet. Nah, tapi ngumpetnya itu adalah dia manjat itu tiang bendera gitu. Nah, cuma karena tiang benderanya juga mungkin licin ya, emang bukan buat dipanjat juga, akhirnya jatuh. Qadarullah sangkutan apa talinya itu tadi akhirnya menyobek perutnya gitu. Atau ada ruangan kaca eh, perpustakaan gitu. Terus mereka tadinya main kejar-kejaran sebenarnya. Terus karena apa ya? Mungkin terbiasa lari atau gimana sih juga nggak paham. Akhirnya terdoronglah jatuh tersungkur gitu kena pintu kacanya karena dua anak samaan gitu ya nabrak terus pecah gitu. Nah, sebenarnya saya juga pengen nanya nih udah jadinya. Ya. Mungkin gak sih udah kalau anak yang diasuh gitu ya, maksudnya eh mungkin akan ada orang tua yang merasa emang anaknya rusuh atau emang anaknya aktif banget gitu. Nah, apakah dengan pelatihan berkala rutin gitu itu pasti bisa berubah eh ataukah emang anaknya aja kayak gitu udah gitu loh. Saya juga pengen tahu sebenarnya udah. Baik. Nanti bisa Supaya biar 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 nggak merugikan dia yang lain. sendiri dan Ya. sekitar juga kan gitu Baik. deh. Nanti coba kita cross check sama Ustadz Ruli ya, seperti apa tanggapan beliau tentang itu. Nanti kita tanyakan ulang. Jadi, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau menurut hemat saya yang keterbatasan ilmunya sangat sedikit ini, jadi kalau lihat bagaimana secara sederhana, peribahasa sudah bilang ya, bahwa murid kencing apa berlari itu karena gurunya kencing berlari, kencing berdiri gitu ya. Dan itu biasanya kreativitasnya lebih lebih parah. Saya nggak usah jauh-jauh. Sama-sama masih mumayyiz nih, gitu ya. Cucu saya yang pertama umur 6 tahun sama yang baru 1,5 tahun. Itu kalau diajarin sesuatu, dan itu cepet banget duplikasinya. Misal dia lompat dari sofa ke kasur, gitu. Itu langsung diikutin, gitu. Ngelempar sesuatu, ya ikut ngelempar sesuatu. Maka saya biasakan kepada cucu yang pertama, saya katakan, kamu bikin sesuatu yang bagus, nanti kan dia ikut ikut bagus juga nirunya, karena dia lihat apa yang kita kita lakukan. Nah, maka alhamdulillahnya eh, bunda-bundanya, bude tantenya, gitu ya, mamanya, itu seringkali memicu mereka untuk menyampaikan, mengutarakan apa yang biasa mereka lakukan, meskipun omongannya belum jelas. Misalnya gitu, dia mau apa? Kismis gitu ya. Dia mau kismis. Maka diajarkan eh, mama, ayo ulang mama, aku mau kismis. Isa mau mamam. Mungkin kata-katanya nggak jelas, tapi yang dia maksudkan sama persis seperti yang dicontohkan. Nah, ketika sudah terbiasa dengan pola yang seperti itu, maka air cucuran atap jatuhnya ke pelibahan gitu ya, atau apel itu jatuhnya nggak pernah jauh dari pohon. Maka bisa dilihat orang tuanya kayak apa ya kepeduliannya terhadap pendidikan anak. Ketika dia punya value yang kemudian saya nggak tahu orang tuanya seperti apa, dari lingkungan apa, dengan kegiatan yang seperti apa. Karena kalau ibu bekerja, bapak bekerja, kemudian sibuk sendiri, dan kemudian anak cuma dibekalin gadget atau dikasih tontonan TV atau dikasih babysitter, ya udah itu anak bibinya gitu kan ya, anak anak babysitter gitu. Bahkan sampai kemudian ibunya pulang, anaknya udah bisa pargoy. Padahal ya Allah, anak umur 2 tahun kok bisa pargoy dari mana? Ternyata babysitternya yang ngajarin gitu, karena ke apa kena scroll TikTok apa segala macam. Dan akhirnya ya begitulah resiko gitu. Makanya setiap apa yang muncul dari anak itu tidak mungkin apa istilahnya, tidak mungkin nggak akan ada api kalau nggak ada bara gitu.
Jadi nggak akan terbang apa gimana peribahasanya tuh Mbak Dina nih yang apa nih? Apa? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Itu dia tuh. Nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Jadi bagaimana seorang anak itu bisa begitu? Lihat aja dibesarkan dengan cara seperti apa. Kalau bahasa saya gampang. Kenapa Mowgli itu kalau panggil temannya baung? Dan bahkan ketika melihat orang yang tidak familiar sama dia langsung menyeringai, menggeram. Kok bisa begitu? Iya, contohnya begitu. Si Simba itu kan serigala yang ngajarin dia sejak bayi, ya begitu tingkahnya. Maka dia akan dibesarkan seperti pola seperti itu. Sama seperti ketika Tarzan. Tarzan itu seorang anak bule gitu ya, yang kemudian menjalani hidupnya itu dari mulai bayi gitu ya, dari mulai bayi berapa bulan dibesarkan sama gorila. Nah, gorila itu kalau misalnya memenangkan pertempuran dia langsung pukul pukul dada sambil akhirnya niru. Maka itu yang saya sering bilang, kenapa ada anaknya orang Arab eh, di tinggalnya di Yaman, itu bahasa Arabnya jago banget. Tapi anak orang Arab yang tinggal di Condet, nggak jago-jago amat bahasa bahasa ininya, bahasa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman saya meninggal. Jadi bagian yang kemudian setiap kita memahami bahwa eh, anak itu ya pasti belajar dari lingkungan yang seperti apa. Bahkan kalau saya sering dapat dari kitab-kitabnya Syekh Muhammad Jadi Nasir Uluan, intinya nggak ada anak yang nggak bisa berubah jadi lebih baik ya udah betul, sebenarnya. betul, Kalau anak itu masih banyak meniru teman-temannya perilaku yang kurang baik itu berarti orang tua kita harus incar terus, coba lagi, dampingin lagi, ingetin ya, lagi terus gitu ya ya. udah. Dan kita sebagai peer parent atau co-parent, kita sebagai orang yang berada di lingkungan mereka, kan ada kalau di Muhammad Nasir Uluan itu dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad itu dikatakan bahwa al-insan ibnul bi'ah. Manusia itu anaknya lingkungan. Maka kitalah yang kemudian harus membentuk lingkungan kita itu seperti apa. Saya ingat betul betapa saya ketika masih SD itu memang ada di lingkungan Katolik keluarga kami itu. Itu bagaimana pola makan yang kemudian diberikan, bagaimana lebih bilang berterima kasih. Itu orang-orang pasturan, orang-orang apa istilahnya, Karmel kalau saya bilang. Orang-orang Karmel itu mengajarkan adab kepada kami, padahal mereka Katolik gitu. Tapi kalau mengajarkan itu kepada mereka seperti kita kalau bayi ngajarin bilang apa gitu. Say what gitu. Nah, bagian-bagian itu yang kecil-kecil seperti itu. Ini mana yang nggak boleh, mana yang boleh, mana yang dibiarkan. Nah, itu value kan. Kalau kemudian value-nya nggak pernah diajarkan sama orang tua, akhirnya kalau namu lompat-lompat di sofa, dia keliling geratak apa ini itu segala macam. Kalau nggak pernah dikasih tahu preconditioning, nanti ke rumahnya ibu ini jangan geratak ya, diem. Akhirnya apa? Ketika dia merasa nggak nyaman dengan geratak, pulang, 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 mau pulang, akhirnya jualan nangis dan seterusnya. Tapi masih bisa, insya Allah masih bisa dibenahi yang begitu. Gitu kan lebih dok. Baik, jazakallah khair Maka deh. balik, barakallah. Yang lain monggo kalau ada yang mau sharing lagi silakan. Tadi siapa teh Nadia? Kenapa teh solawatan si Nai bikin apa solawatan sampai dia tidur atau gimana? Oh iya udah kalau Nai itu waktu bayi senengnya disolawatin tapi harus kenceng gitu, harus yang Hmm. semangat nadanya. Oh. Jadi tidur. Tapi kalau pelan-pelan dia malah bangun, terus dia ngegerim sendiri waktu bayi itu. Jadi Gitu kayak gitu. Terus kayak udah tambah gede nih, dia tertarik sama bendera yang warna-warni. Jadi sampai segede ini belum 3 tahun sih. Dia selalu lihat bendera itu warnanya apa, warnanya apa. Ada bendera seneng gitu. Nah terus
pada akhirnya jadi kepikiran ngajakin bikin kue kayak wedang ronde. Wedang ronde Hmm, itu kan ya, ya, warna-warni. ya, ya, ya. Ada Ya mutiaranya yang iya, pink, ya, ya, bulat-bulatnya bulatnya itu. sih nggak beraturan, dia bikin asal aja bulat-bulat, Ya, tapi dari situ dia nggak terlalu megang gadget jadinya gitu. alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Masya Allah. Syukran, jazakumullah Iya. khairan. Mbak Din, gedein anak-anak gimana Mbak Din? Alhamdulillah, so far Hmm, aman-aman aja udah Oke, gitu. ada yang mau Kalau sharing nggak? kalau anak-anak ya benar kata Ude tadi, pengaruh lingkungan itu kan sangat kuat banget ya, Banget. karena kan anak itu kan sesuai teori tabula rasa gitu, kertas kosong yang gimana kita mencoretkan gitu, ibaratnya kayak gitu. Kalau kita selagi memberikan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang suportif untuk dia berkembang dengan sesuai perkembangan anak gitu, insya Allah ya dia akan tumbuh sesuai perkembangannya gitu, walaupun mungkin di tengah jalan ada luka-luka yang mungkin unekspektasi gitu, maksudnya yang di luar kendali kita gitu. Kalau Ya. kita ibaratnya fondasinya kuat sih, insya Allah gitu ya, Allah akan selalu bantu mereka gitu. Jadi so far sih selagi kalau saya pribadi, pengalaman saya mengasuh dengan ayahnya dulu, selagi kita memberikan memori yang indah, legacy untuk ingatan mereka, kenangan-kenangan indah gitu, itu akan sangat diingat oleh mereka gitu. Jadi walaupun ayahnya nggak ada pun, kebiasaan baik itu pun tetap terjadi gitu. Masya Hal-hal yang Allah. kecil yang selalu ayahnya tanamkan itu adalah terkait memberi gitu. Kayak mungkin sedekah, hal yang kecil-kecil aja, Ya, memberi, terus salam yang kayak gitu-gitu gitu. oke. Jadi ibaratnya kalau anak-anak sih termasuk yang sosialnya gampang gitu, Ude. Masya Jadi Allah. Masya Allah. SD ibaratnya kayak gitu. Jadi once saya mau ajak kemanapun, mau traveling, mau kemanapun gitu, saya nggak pernah kesulitan, karena Repot memang ya. dari bayinya mereka udah sering saya ajak dinas gitu, walaupun Hmm, saat harus urusan kerjaan dia di hotel, di daycare seperti itu, tapi seiringnya ya alhamdulillah jadi ke bawah, mungkin mandiri lebih awal kali ya gitu, Masya jadi Allah. udah Kalau terbiasa ibaratnya seperti itu. sudah mulai ada nggak pertanyaan-pertanyaan tentang Bapak mau mana? Terus mereka gimana ngatasin itu, Mbak? Sering sih, kadang malah Oke. bukan hanya ditanyakan, malah kadang bullying juga gitu. Hmm, Kadang hmm. ada kan kamu nggak punya ayah lagi, misalkan kayak gitu-gitu. Dan Ya, mereka pun enjoy gitu menjawabnya. Lah terus kenapa? Ayah udah di surga, suka ngejawabnya gitu. Malah kadang ya, dibalikin dengan hal-hal yang apa ya, kayak unexpected. Iya, jai secara ya, dalam dengan bahasanya anak-anak gitu. Kayak Masya Allah. pernah sih yang waktu itu pernah di sekolah apa ya, waktu itu sempet gitu si adik cerita gitu, ada yang ngatain gitu, maksudnya Hmm, kan kamu udah gak punya ayah, terus kenapa? Itu kan ada temennya, kebetulan satu temen itu namanya Adiba gitu, juga sama gitu kondisinya dengan adik, dengan meninggal COVID juga waktu itu. Terus hmm, kenapa? hmm. Bagus-bagus aja, baik-baik aja, prestasinya oke-oke aja, katanya gitu. Dengan bahasa anak sekarang lah kadang Ya, gitu, ya, ya. julid ini banget sih kadang Juli-Juli kayak ya. gitu. Masya Jadi Allah, ya, Masya Allah. dengan bahasanya mereka sih so far sih alhamdulillah gitu, mereka bisa menjawab Alhamdulillah. dengan cara-cara mereka gitu sih, so far kayak Masya gitu. Allah. Kalau saya pribadi sih itu sih udah yakin gitu, once kita sebagai orang tua, jika kita dari kecil memberikan memori yang indah gitu, insya Allah itu yang akan selalu mereka ingat gitu ke depannya, entah itu untuk berkehidupan sosial, entah itu untuk dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya. Jadi mereka minimal udah punya pondasi dasar ya, untuk nanti menentukan dia ke depan seperti apa, walaupun mungkin masih angan-angannya ya, masih asanya anak-anak lah ibaratnya kayak gitu. Tapi itu kan udah kalau saya pribadi sih udah blessing gitu. Tanpa saya harus Ndok, kok harus gini, harus gini, harus gini, itu mereka sudah bisa bisa apa ya, mengatur gitu, dari mulai hal-hal kecil, misalkan sepulang sekolah harus apa yang mereka Hmm, lakukan, hmm. dari meletakkan barang sesuai yang Ya, tadi udah soft kan, skillnya harus ya. yang terlihat indah tuh seperti apa, Ya, naruh sepatu, naruh tas, terus nanti harus cleaning up, harus mandi, baru makan dan lain sebagainya. Hal-hal yang kecil seperti itu, alhamdulillah so far Dina udah nggak ingatkan gitu. Masya Saat Allah. azan mereka udah bergegas untuk wudhu Masya Allah. dan maghrib udah otomatis mereka langsung ngaji. Dina udah nggak pakai teriak-teriak lagi lah ibaratnya kayak gitu. Nggak Ya, harus, ya. Kak, ini sesekali sih iya gitu. Biasanya kalau hari libur.
Karena kalau hari libur tuh mereka lebih karena udah boleh megang gadget. Kalau hari libur kan saya bebaskan untuk memegang handphone gitu. Nah, biasanya saya agak harus ingetin pas saat weekend. Jadi mulai dari Jumat malam sampai hari Minggu tuh biasanya kadang saya harus ingetin gitu. Kadang waktu istirahatnya, waktu handphone dan lain sebagainya itu kadang yang mungkin menyita waktu gitu karena keasikan gitu kan, namanya anak-anak kan kayak gitu, Ude. Paling ya gitu aja sih, Ude. Baik, Masya Allah, syukran jazakumullah khair. Iya, hal-hal kecil tapi itu berarti buat anak-anak kita. Dan eh, sekali lagi tidak ada resep yang harus kayak gimana, maka kitalah yang kemudian harus mampu meramu pada saat kapan kita lakukan apa. Yang penting kalibrasinya adalah tadi kembalikan kepada Allah, ikut cara Rasulullah SAW, mendekati apa yang datang dari keduanya. Maka ini insya Allah ada bagian yang selalu kita paham bahwa barang siapa yang menghadirkan ketakwaan kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluarnya. Dan rizkinya, baik pemahaman anak, kecerdasannya, kepiawaiannya, itu selalu datang dari Allah SWT dalam bentuk yang sangat luar biasa. Bahwa kemudian pencetusnya bisa dari sedekah, bisa dari apapun yang insya Allah kalau kemudian kita mau mencoba untuk mencari apa yang bisa kita lakukan untuk menandakan bahwa kita ini sedang menjalankan ketakwaan loh ya. Allah SWT tidak meminta kita untuk kaya, tetapi Allah SWT meminta kita untuk takwa. Dan di surat 65 ayat 2, 3, 4 kemarin kita sudah bahas agak kental, Allah bahkan menghadirkan rizki dari arah yang tidak diduga dan disangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan sepenuhnya urusannya sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah yang akan mencukupkan kebutuhannya. Begitu Bapak Ibu, malam hari ini insya Allah ada pekan yang berikutnya kita tutup family behavior ini pada pembelajaran yang ke-8. Insya Allah pekan depan kalau kita masih ada umur kita lanjutkan. Ini akan menjadi inspirasi untuk begitu banyak orang yang ingin membesarkan keluarganya menjadi bagian yang Allah SWT akan kumpulkan kita di surga kelak. Salah satu cara untuk kemudian menghadirkan support dan dukungan promo infaknya, tambahkan angka 9 di akhir nominal infak. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita upayakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Ustaz Ruli lancar dalam perjalanan semua urusannya dan semua kita menjadi bagian yang senantiasa terus mempelajari apa yang Allah SWT berikan kepada kita semua. Hadallah wa yakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq akhirat da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salam takdim buat keluarga. Have a nice weekend. Do the best, be the best. Allah wa tika rabtaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Have a nice weekend. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.